Salah satu cara terbaik penguasa bisa ngontrol lawan-lawan politiknya adalah membuat mereka tergantung kepada kita. Dan saya kira Tapi kan itu kalau bacaan saya ini benar, Pak Prabowo pinter sekali. Kan sampai lengser pun masih berkuasa, Masih berkuasa, kata kan? Gus Dur. Iya. Dan efektif pula. Dan efektif pula kan. Ini Jokowi sudah lengser kok masih cawe-cawe. Oke, kita kembali lagi di The Authority dan jangan netizen komplain-komplain itu apaan makan-makan depan Gus Ulil nggak sopan. Nah justru gue udah Emang ada bilang yang ngomong gitu. ada aja bos. Oh, Kita iya, kan ada dicari aja. salah, ini bisa aja cari Iya salah. benar. Tapi kan nggak akan dipersoalkan ijazah kalian kan? Enggak. Saya asli sih. Iya. Dan Fotonya sudah saya banyak. enggak, ada lucunya Gus. Nih ya, di saat ini kan zaman dimana kita ketika wawancara kerja bahkan nggak ditanya kamu kampusnya apa, kamu lulus berapa tahun, IPK kamu berapa. Nggak ada Kalau sudah dulu, kan? kalau dulu kan Tapi- itu jadi syariatnya tuh. Betul. Tapi Gus Ulil bilang tadi ijazah saya palsu atau enggak? Ya pasti asli. Asli. Karena wisuda ada, fotonya ada, ijazahnya pun masih ada. Juga ada skripsi. Ada skripsi saya di perpustakaan karena nilai agak bagus kan. Betul. Cuma nggak pernah dipakai. Gus. Iya. Ijazah saya belum pernah saya pakai. Nah, kembali lagi Gus. Di zaman apa namanya? Pertama matinya kepakaran. Ya kan? Rocky bisa jadi ahli lingkungan, ahli hukum, ahli ekonomi, Ahli segala saja. bola politik juga. sekaligus, bola juga bisa. All knowing. All knowing. Satu. Yang kedua, di mana sekarang hampir kita ya, dan banyak sekali HRD, HR bilang bahwa udah nggak relevan lagi tuh. IP berapa apa, Yang penting kinerja aja kan? skill, Skill. networking, Saya belum kemampuan pernah pakai adaptasi. ijazah saya sampai sekarang. Ya, saya juga. Udah berapa tahun ya? Udah 13 Iya, tahun. Lupa mungkin juga naruhnya juga lupa kan di mana. Iya. Saya masih bingung tanya sekarang saya nggak yakin di rumah ibu saya apa di rumah saya gitu. Nah, banjir atau apa. Kenapa sekarang jadi ribet kayak gitu-gitu? Tiba-tiba sekarang ada perdebatan besar tentang ijazah ya. Luar biasa itu. Tapi itu kan ijazah itu hanya proksi. Daripada Ya kan? Proksi artinya alat untuk mengincar atau menembak sesuatu yang lain. Kan? Tampaknya begitu ya. Ini hanya sasaran antara aja. Yang ditembak ijazah tapi sebetulnya bukan itu yang ingin ditembak. Iya. Ya, harus ada tembakan yang langsung mengena ya. artinya apa itu Gus? Hah? Artinya gimana? Ya artinya sebetulnya apa namanya tidak mau langsung terus terang kan sasaran tembaknya siapa, tapi ingin mencari sasaran yang soft target kan. Iya. Tapi dalam konteks halal bihalal Gus. Hari ini saya baca berita tadi pas banget nih. Apa itu? Ya itu, Pak Jokowi kan lagi rame tuh. Demo apa segala mempertanyakan, kampus udah mulai berbicara. Padahal dulu ini isunya udah lama berlangsung dan kenapa bingung juga kenapa tiba-tiba muncul lagi gitu. Tadi orang-orang yang merasa perlu mempertanyakan ijazah Pak Jokowi datang ke rumah Pak Jokowi dan ingin bersilaturahmi katanya, diterima Pak Jokowi. Dan ini apa namanya? Dijawab gitu. Katanya saya nggak perlu, saya nggak punya hak, saya nggak punya kewajiban untuk menunjukkan kepada Anda gitu, dan Anda nggak punya kewenangan untuk menanyakan itu. Kalau gitu. pengadilan punya. Iya betul. Kalau swasta ngapain? Kecuali kalau Anda melamar anaknya seseorang dan ditanya ijazahnya pasti tunjukin dong. Iya. Betul. Pak Jokowi udah nggak punya kebutuhan itu kan. Nggak punya Syarat kebutuhan nyapres itu. udah nggak nyapres ya kan. Nyapres ya. Ya tapi kan itu tadi yang saya bilang, memang isu ijazah ini ditembak sebetulnya sebagai sasaran antara untuk untuk menembak sesuatu yang lain kan. Tapi melihat kasus ijazah ini ya sebetulnya ini ya tidak bisa disimpulkan lain kecuali ini pasti ya buat-buatan. Ini adalah apa namanya fabricated ya. Isu ini tidak isu yang genuine. Nah kita nggak tahu siapa fabrikatornya. Tapi jelas ini fabricated dalam pengertian tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba kok ada hujan. Iya. Kok tiba-tiba hujan, padahal baru panas ya kan. Pasti kan ada engineering pasti itu. Nah, apa namanya? Saya sih percayanya begitu ya, Tapi kenapa Anda hari ini kok pakai batik ini?
Kita mau halal-bihalal bertiga. Iya, kan Gus Ulil tetap dengan ini kan, dengan Gaya aslinya. gaya aslinya. Kita menyesuaikan dengan kesalehan sosial bahwa kalau cara halal-bihalal pakai batik biasanya. Iya. Gimana Gus? Jadi siapa yang main orkestrasinya? Apa? Orkestratornya siapa? Ya kita nggak tahu. Cuma yang jelas ini pasti kan kerangka besarnya adalah ingin melakukan delegitimasi terhadap pemerintah yang sekarang. Tapi dengan cara mengangkat isu yang seperti ini. Ini kan masih saya nggak tahu ya. Sekarang ini masih suasananya itu adalah belum menembak Prabowo secara langsung. Ya meskipun sudah ada tembakan-tembakan yang langsung ke Prabowo, tapi masih ada tembakan-tembakan itu yang melingkar dulu itu. Jadi yang ditembak A sebetulnya tujuannya B gitu. Saya melihat masih ada pola seperti itu. Karena kan ya memang pemerintahan ini belum full speed ya, masih masih di fase-fase awal. Orang belum bisa menilai sepenuhnya. Masih suasananya itu ya kita kasih kesempatan dulu lah. Iya. Meskipun sudah ada kritik langsung kepada pemerintah ya. Meskipun ini pemerintahan yang mengusung tema keberlanjutan. Yang harusnya sejak 14 Februari 2024 ketika dinyatakan terpilih secara quick count itu udah bisa langsung speed gitu untuk menyesuaikan kan harusnya. Harusnya begitu, tapi kan yang terjadi kan tidak begitu. Dan sekarang ini ada persepsi di publik yang menarik sekali bahwa Pak Jokowi dianggap masih cawe-cawe di dalam pemerintahan sekarang kan. Jadi dianggap dia ini belum, istilah filmnya belum sepenuhnya legowo, fade away kan. Iya. Gus, tapi sebelum ke sana. Soft landing. Soft landing. Ya, tapi sebelum ke sana Ri dan Gus, melihat tadi Pak Jokowi yang menerima para pendemo di dalam, diajak ngobrol, mungkin dikasih teh di rumahnya, sampai akhirnya Pak Jokowi ngomong gitu. Apa yang bisa kita lihat sih dalam konteks silaturahmi halal bihalal nih dengan apa yang terjadi di rumah Pak Jokowi pada hari ini? Saya bukan juru tafsir politik ya. Iya. Saya juga nggak tahu itu. Ya tapi bagi saya ya itu. Saya aneh sekali menurut saya isu ijazah ini masih menjadi persoalan ya. Tadi di forum yang terpisah saya ngobrol dengan Mas Sahal juga soal gejala serupa di Amerika. Obama sekarang juga dipersoalkan. Padahal sertifikat kelahiran. Akte kelahiran dipersoalkan karena menurut akte kelahiran Obama itu tidak lahir di Amerika sehingga dia tidak bisa dianggap sebagai warga negara Amerika dan tidak sah sebagai presiden. Ini kan yang waktu itu memberatkan Arnold Schwarzenegger mau running setelah 2 kali periode jadi gubernur California karena dia lahirnya di Wina. Di Wina. Ya tapi kan Arnold sudah jadi warga negara. Tapi kan nggak harus lahir di Amerikanya ini Gus ya. Betul ya. Nah Obama sekarang diudak-udak lagi isu akte kelahiran itu. Kemudian waktu dia kuliah di Columbia University itu di ID card sebagai mahasiswa itu ditulis sebagai alien citizen. Berarti ini bukan orang Amerika, jadi dia tidak sah menjadi presiden Amerika. Nah tapi itu kenapa isu ini diangkat sama? Agak serupa Gus ya, polanya mantan sama. Presiden dua-duanya ya? Enggak, ya sama. Jadi polanya adalah sebetulnya itu melakukan tembakan menembak sasaran A, tapi sebetulnya yang ingin dituju adalah B gitu. Karena Obama juga lagi diisukan retak hubungannya dengan Michelle kan sekarang. Itu. Isu perceraian. Karena gini, menembak Obama itu sama dengan mendelegitimasi Partai Demokrat. Yang sekarang ini sedang berseteru dengan Partai Republik atau Trump yang sedang berkuasa di Amerika.
Sama isu ijazah Jokowi ditembak untuk mendelegitimasi pemerintahan Prabowo. Kalau yang sekarang di Indonesia yang didelegitimasi adalah penguasa. Kalau di Amerika yang didelegitimasi adalah musuhnya penguasa, yaitu Partai Demokrat yang kebetulan sekarang tidak berkuasa. Tapi memang ancaman Partai Demokrat kepada Partai Republik di Amerika itu besar sekali. Karena sekarang ada gerakan massal sekali untuk melakukan protes terhadap Elon Musk kan. Dengan cara vandalisme terhadap mobil Tesla. Ini Gores-gores itu. iya, ini menyambung pembicaraan kita minggu lalu kan ketika para tycoon liberal Partai Demokrat di belakang Partai Demokrat merasa terganggu ketika fundingnya itu dipotong potong semua. Dan mereka melakukan perlawanan. Dan perlawanannya dalam bentuk vandalisme, ini salah satunya. Karena konon gerakan vandalisme terhadap Tesla ini di belakangnya adalah Partai Demokrat. Maka kaum Republik atau pendukung Trump yang namanya MAGA itu, Make America Great Again, mereka berusaha mendelegitimasi Partai Demokrat melalui isu Obama. Jadi ini menarik ya, di mana-mana ada cara atau mekanisme cara beroperasi politik ya, dengan cara yaitu tadi itu melakukan delegitimasi dengan cara melingkar itu. Nah, saya kira isu ijazah Jokowi ya bagian dari hal seperti itu. Ya. Mungkin nggak Gus? Kan ijazah ini kan hal yang pasti akan gampang dipatahkan ya, karena begitu ijazahnya keluar, iya. Ada pengakuan, kesaksian. UGM sudah berfatwa. Iya, kan itu gampang sekali. Tapi kan kenapa eskalasinya naik gitu? Jangan-jangan Thus spoke Zarathustra. Iya. Zarathustra. Ini hubungan resiprokal juga jangan-jangan. Maksudku orang yang membenci Pak Jokowi dan ingin mendelegitimasi Pak Prabowo juga ikut menari, dan Pak Jokowi juga mungkin agak menikmati juga, karena bagi politisi ketika dia sudah pensiun, hal yang paling menyedihkan adalah ketika sudah tidak lagi dibicarakan. Betul. Dan ini adalah cara salah satu cara untuk tetap ada di dalam public discourse ini kan, perdebatan kan. Makanya salah satu kenikmatan penulis adalah kalau tulisannya dibicarakan. Iya. Perkara dikritik agak peduli itu. Iya. Nah, bahwa Pak Jokowi sekarang masih diperbincangkan itu artinya relevan masih kan. Dia masih merupakan kekuatan real secara politik gitu. Ya di satu pihak itu mungkin menyenangkan. Tapi saya tidak yakin Pak Jokowi menikmati itu ya. Karena dibicarakan dengan cara notorious, jelek, itu ya jengkel kita. Nggak bisa tidur itu. Sama dengan kalau Anda dibully di media sosial. Iya. Anda mendapatkan engagement tinggi, tapi engagement yang negatif. Negatif ya. Itu sama dengan Anda populer, tapi elektabilitas rendah. Iya. Resistensi tinggi ya. Resistensi tinggi. Iya. Siapa dulu ada tokoh politik yang popularity tinggi, tapi elektabilitas rendah. Iya. Kan ada kayak gitu. Iya. Jadi, kecuali kalau... Romai Rama. Ada dulu siapa namanya, ya menyebut nama ini aman ya, tidak jadi soal kayak Vicky Prasetyo kan. Oh iya. Kan populer kan. Tapi kan lucu aja. Iya. Tapi nggak dianggap leader lah. Kayaknya kalau suruh milih, aku nggak pilih ini untuk jadi pemimpin politik gitu misalnya kan. Beda dengan Komeng kan. Iya. Populer tapi ya disukai, likable gitu kan. Sampai saya sendiri malah ikut, saya nyoblos Komeng kemarin waktu gitu. DPD kemarin. Itu karena frustasi nggak ada pilihan atau? Enggak, karena pengaruh Kang Maman, Suherman. Oh. Dia kan tetangga saya di Jati Bening. Dia meyakinkan istri saya supaya nyoblos Kang Maman. Istri saya meyakinkan saya. Nyoblos Komeng ya. Jadi berantai efeknya. MLM ini ya. Iya. Ternyata Gus Ulil kuliah udah tinggi-tinggi, milihnya tetap diwakilkan sama istri. Dipengaruhi oleh orang lain juga kan, nggak punya pilihan sendiri. Nggak punya pilihan sendiri. Iya. Betul. Iya. Jadi menurut Gus Ulil, kalau kita lihat peta elitnya, relatif nggak ada oposisi banget sekarang.
misalnya bahkan Bu Mega aja udah ketemu Pak Prabowo gitu kan. Ya kayaknya ya oposisi ya soft opposition lah kalaupun masih ada gitu. Jadi orkestratornya proksi elit mana nih kalau kita lihat semua elit tuh ternyata udah bagian dari Pak Prabowo hari ini gitu. Ya tapi kan apa namanya, oposisi itu kan sekarang di era media sosial seperti sekarang atau di era digital itu kan tidak bisa kita ukur dengan cara-cara lama ya. Dulu di era Orde Baru oposisi itu menjadi serius kalau misalnya yang menjadi tokohnya Fordem. Oh, Kecil tapi Gigit ya. gigit sekali gitu. Iya. Atau misalnya kalau Romo Mangun ngomong kan ya pemerintah takut kan. Iya, Karena iya, dia iya. punya pengaruh real. Atau misalnya apa dulu namanya ada ya beberapa LSM besar, LBH misalnya. LBH, Bang Bang Buyung Buyung, kalau ngomong iya, kan misalnya iya. kan. Pak Yap gitu ya. Takut sekali kan. Bang Nah Buyung. sekarang ini di era digital teknologi yang disebut dengan oposisi itu mengalami perubahan karakter itu. Misalnya dalam konteks yang lain ya, sekarang ini misalnya aktor kecil di panggung global itu bisa menimbulkan teror. Bahkan aktor yang anonim, yang tidak diketahui wujudnya. Misalnya kelompok kecil di pedalaman Afrika Barat misalnya, yang namanya Ashabab itu. Kelompok kecil, Ya. tidak penting, tapi ya menimbulkan teror Keresahan. yang luar biasa. Kenapa? Karena ada teknologi yang membuat ancaman yang sebetulnya kecil menjadi besar. Jadi teknologi ini memfasilitasi aktor-aktor yang anonim atau tidak penting bisa memainkan Relevansinya ya. bisa relevan secara politik karena dia dibesarkan oleh teknologi ini. Makanya sekarang ini misalnya ada akun-akun yang kita tidak tahu siapa pemiliknya, tapi kalau dia Nge-tweet. kalau dia punya followers 100.000 kan itu penting. Iya, iya. Meskipun kita tidak tahu siapa akun yang dibalik itu, ya kan? Iya, iya. Jadi di media sosial sekarang ini Zaman dulu Gus Ulil masih jadi seleb tweet itu ada trio macan dulu. Trio Macan. Ya kan? Itu kan serius banget itu. Iya, iya, iya. Begitu dia nge-tweet ya bisa membuat opini kan. Iya. Jadi mungkin tidak ada seperti tadi Ari bilang tidak ada oposisi yang serius. Yang ada hanya soft opposition. Secara parameter konvensional memang tidak ada oposisi yang serius. Tapi misalnya dalam konteks digital teknologi ada beberapa aktor yang bermain secara digital dan menimbulkan kegaduhan gitu. Ya ijazah ini contohnya, ijazah ini kan dimainkan lewat media sosial pada dasarnya. Betul, betul. Nggak- Nobody juga. Nobody Maksudnya siapa? juga. Bukan Siapa? bukan Rocky Gerung, bukan Said Didu gitu kan. Kalau pagar laut kita tahu misalnya Pak Said Didu gitu kan. Tokoh beneran gitu kan. Ada dokternya, ada tokohnya, Dokter Tifa misalnya. Iya. Ya tapi kan bukan tokoh besar. Tapi karena media sosial dia menjadi besar. Jadi sekarang ada bentuk oposisi baru. Memang oposisi ini tidak mengancam serius dalam pengertian menggulingkan kekuasaan. Iya, iya, iya. Kalau dulu bisa menggulingkan kan. Kalau ceteris paribus ya, kalau faktor-faktor yang lain tidak berubah sama, ini tidak akan mengubah keadaan. Nah, jadi memang tidak ada oposisi serius, tapi ya ada isu yang bisa dimainkan melalui media ini. Dan mungkin para pemainnya berharap mungkin ada krisis ekonomi, ada apa, sehingga kegaduhan di dalam dunia digital bisa merembet ke dunia real. Gus, mungkin nggak Gus? Ini kan Pak Prabowo mau merangkul semuanya. Sehingga dianggap ya menjadi bagian dari front nasional seperti dulu. Sehingga pembangunannya kita bisa bersama-sama. Tapi kalau kata Ari, ini semacam memindahkan pertarungan di luar
atau di parlemen atau di luar di jalanan politik pindah ke dalam. Istana. Jadi internal struggle-nya justru yang terjadi nih antara sesama Dan sudah terjadi. anak-anak. Kayak dulu di bawahnya Nasakom kan antara Angkatan Darat dan PKI kan ribut juga, dua-duanya anaknya Bung Karno gitu. Gimana namanya dulu barisan Bung Karno apa-apalah. Iya, iya. Ada itu kan Nasakom itu. Iya, iya. Ya sekarang sudah terjadi itu kan power struggle di dalam kekuasaan itu kan, ada faksi-faksi di dalam Gerindra, ada faksi-faksi di dalam Kabinet Indonesia Maju. Iya. Mana lebih bahaya, Gus? Oposisi yang terkontrol di luar jelas Anda di luar, saya di dalam, atau yang anget-anget kuku, nyamar-nyamar kuku kayak gini nih? Ya menurut saya kalau power struggle itu di dalam kekuasaan ya, di dalam pemerintahan ya, kan presiden masih relatif punya kekuasaan untuk mengontrol ya. Nah yang menarik adalah, ini saya nggak tahu ya, kita mungkin bisa membaca efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu apa sasarannya. Ya kita nggak tahu, sasarannya mungkin ya memang Pak Prabowo mau memobilisasi dana besar untuk mensukseskan program MBG kan. MBG atau Danantara. Atau Danantara misalnya. MBG yang paling jelas lah. Tapi misalnya ada dampak sampingan dari efisiensi ini. Efisiensi sebagaimana di Amerika dalam kasus Trump. Ya. Efisiensi ini juga kontrol politik. Membatasi akses aktor-aktor yang mungkin tidak bisa dikendalikan oleh Prabowo dengan diefisiensi sumber-sumber tanda kutip finansial mereka yang sebagian bergantung kepada sumber-sumber negara. Terpotong. Sebagaimana Trump ketika membubarkan USAID dan VOA itu kan alat untuk memotong kakinya Partai Demokrat. Jadi efisiensi memang punya reasoning fiskal. Ya. Tetapi bukan hanya fiskal, ini adalah tindakan politik pada dasarnya. Bagus sekali, benar-benar. Pak Prabowo ada nggak, Gus? Tendensi di situ. Saya sih melihat, berlanjutan ngapain lagi dipotong-potong kan? ya tapi kan kita tidak tahu. Dia kan gini, di satu pihak Pak Prabowo ini ngajak semua aktor politik yang ya kita tahu tidak seluruhnya kompatibel satu dengan yang lain. Iya. Namanya Pak Prabowo kepingin ngajak semua pihak. Semua pihak ini kan pihak yang punya interest yang berbeda-beda. Mereka juga bisa memainkan power struggle di dalam. Nah, kalau saya jadi presiden, saya kan harus punya alat kontrol. Supaya orang-orang yang saya ajak masuk ke dalam ini tidak bikin masalah di dalam rumah tangga. Dengan cara apa? Uang sakunya kita kurangi misalnya. Iya. Sehingga kalau mau minta lebih kamu harus bergantung padaku. Persis. Nah, itu. Ada kebutuhan, ada demanding ini Itu ya. kalau dulu kalau Pak Sugeng Saryadi, good point. Good point ya. Good point almarhum ini ya. Oh iya, good point. Jadi aktor-aktor yang berstruggle di dalam ini, gitu kan? Aktor-aktor yang lagi bertarung di dalam ini, ya, pada akhirnya dia harus minta perlindungan Prabowo. Gitu. Memang. Karena sumber daya ada di tangan presiden. Salah satu cara terbaik penguasa bisa ngontrol lawan-lawan politiknya adalah membuat mereka tergantung kepada kita. Ya. Itu sudah pastilah. Itu kan Normalnya teknik berkuasa yang sudah dari dulu itu. Itu nggak usah Sun Jutsu. Ya, itu primitif aja gitu tuh ya. Itu apa namanya? Sun Tzu. Jujutsu mah. Itu jujitsu ya kan, ninjitsu ya kan. Sun Tzu kan. Sun Tzu. Ini anak BEM UI pun tahu itu. Hukum itu kan. Siapa yang pegang duit dia yang kontrol kan, Dia gitu kan. Persis. Itu Bukan kata-kata follow the seni money. Ya kalau korupsi, mengatasi korupsi follow the money. Tapi kalau mau ngontrol kekuasaan ya withhold the money. Kamu tahan uang itu supaya orang bergantung kepada kamu. Oh iya ya, atas dasar efisiensi, oke. Alasannya masuk. fiskal. Misalnya kayak Elon Musk melalui Doge itu, kan teknis sekali. Wah, ada apa namanya program-program yang salah urus, salah sasaran.
Misalnya ada orang yang umurnya sudah 300 tahun tapi masih mendapatkan apa namanya social security misalnya. Ya itu alasan-alasan yang benar, tapi itu kan smoke screen. Smoke screen. Itu kan apa namanya, apa smoke screen itu ya? Apa ini puncak gunung es? Bukan apa ya? Anu ini, ya. Etalase apa? Hanya apa namanya? Buih-buih. Hanya apa namanya? Asap. Asap. Ya, asap. Bukan apinya. Bukan ya. apinya, asap untuk menutupi sesuatu. Smoke screen ini sebenarnya di baliknya ada sesuatu, yaitu apa? Kontrol terhadap lawan-lawan politik gitu. Karena memang ya hukum sederhananya kekuasaan adalah kalau tidak ada uang ya nggak bisa beroperasi kekuasaan itu. Nah, dan saya kira Tapi kan itu kalau bacaan saya ini benar, Pak Prabowo pinter sekali. Kalau bacaan saya benar ya. Kalau nggak benar? Kalau nggak benar ya saya salah. Iya, itu segampang itu aja kan. Saya salah. Iya. Kalau benar dialamatkan kepada presiden, kalau salah ya salah saya. Ya kan? Nggak mungkin salah presiden, ya kan? Iya. Kan Pak Prabowo kan jengkel sama kita-kita yang sering muncul di podcast ini. Podcast. Omon-omon ini kan. Terus ini kan. Emang kamu pikir omon-omon bisa menyelesaikan masalah bangsa? Memang kami tidak ingin menyelesaikan. Bukan tugas kami juga. Kami pengen bapak. Iya, Pak, kami memberikan. Iya. Oh, jadi untuk mengontrol kekuasaan ya, ini menarik juga perspektifnya. Iya kan? Kalau dulu cara mengontrolnya beda ya, kalau sekarang beda karena nggak semua kekuatan politik yang diajak masuk gitu. Persis. Dulu kan kalau di era Jokowi ada garis pembatas yang jelas ya. Kamu ada ya kalau dulu kan istilahnya ada kadrun, ada apa namanya? Ada kampret. Iya. Kalau Apa istilahnya? Apa? Cebong sama kampret. Kalau kadrun sama kampret itu jadi satu. itu varian fragmentasi internal. Intinya kalau cebong dapat insentif, kalau kadrun disinsentif gitu Saya kan. Pancasila, kamu radikal. Nah, itu kan. Nah, jadi garisnya kan jelas. Ya masing-masing penguasa kan menerapkan apa mekanik of apa namanya kontrol yang beda-beda ya. Pak Jokowi dulu kontrolnya adalah dengan cara itu. Pak Prabowo kontrolnya lain. Tapi intinya adalah kontrol. Karena menurut saya, ini sekaligus apa ya, di sini saya agak berbeda pandangan dengan teman-teman lain yang aktivis ya. Mengontrol kekuasaan itu penting, Pak. Itu maslahat juga itu. Mengontrol kekuasaan. Loh, kalau Anda gini, Anda tidak bisa berkuasa secara baik kalau nggak efektif. Ya. Karena kekuasaan itu kalau tidak efektif apa gunanya? Cuma jadi pajangan aja. Pajangan saja. Jali-jali kalau kata ini. Ya, jali-jali, seseorang. ya. Pohonnya tinggi, buahnya jarang kan. Ya. Nah, kekuasaan harus efektif. Karena dengan kekuasaan efektif Anda bisa mendeliver suatu program. Karena Anda bisa ngontrol. Nah, jadi kontrol kekuasaan itu penting. Tapi kan sebagian orang ada yang alergi. Wah, ini kontrol loh. Kalau nggak ada kontrol gimana? Kontrol itu penting. Nah, cuma memang kalau terjadi abuse of control ya kita kritik. Tetapi kalau presiden tidak bisa ngontrol, Bukan itu presiden namanya. bahaya sekali itu. Bukan presiden itu kan. Iya. Jadi makanya saya katakan Pak Jokowi itu efektif sekali berkuasa. Bahkan sampai lengser pun masih efektif. Di satu pihak. Bahkan sampai lengser pun masih berkuasa. Berkuasa, kata kan? Gus Dur. Iya. Dan efektif pula. Dan efektif pula kan. Mesti dibicarakan. Masih ya kan? dibicarakan. Itu kan. Nah, Anda boleh suka atau nggak suka, tapi Anda harus mengakui ini fakta politik yang luar biasa. Bahwa ada presiden yang sudah tidak berkuasa, masih exercising power. Itu terjadi hanya di dalam negara non-demokrasi, yaitu apa? Lee Kuan Yew di Singapura. Itu pun dikasih jabatan dulu. Memang ada Senior minister ya. minister kan? Sama minister mentor kan habis Ya. itu kan. Itu hanya Lee Kuan Yew. Di negara demokrasi nggak terjadi Ya, itu. sekarang Lee Hsien Loong juga senior minister, Gus. Betul. Jadi menurut saya melihatnya itu sebagai fakta politik yang luar biasa. Kok bisa? Karena tidak semua orang bisa. Even Soeharto pun tidak bisa. Iya, betul. Lah kok Jokowi bisa? Jadi di satu pihak Anda memang mengatakan, ini kan kalau suuzon akan mengatakan
Ini Jokowi sudah lengser kok masih cawe-cawe. Kalau saya melihatnya lain, kok sudah lengser masih bisa efektif. Luar biasa ini. Iya. Ini para ilmuwan politik harus melihat lagi nih contoh kasus ini kan Ya, ya. saya kan bukan ilmuwan politik ya, saya Iya, ilmuwan iya. agama, jadi tidak otoritatif. Tidak punya authority ya kan. Tapi kan ikut sumbang saran aja Gus ya kan. Sama kayak ini dong. Prof. Saiful Mujani dong. Sarjana agama. Kan SAG. SAG. Tapi ya beliau Prof. PhD kan. Tapi dalam bidang politik. Politik. Dia Punya legitimasi, punya authority. Jelas lah. Jadi kalau wawasan saya begitu sih, kok bisa orang sudah tidak menjabat, tapi masih exercising power. Cuma Lee Kuan Yew ya yang kayak gitu Lee ya. Kuan Yew hanya dalam negara yang non demokrasi.